Bismillahirrahmanirrahim. Rutab itu dikonsumsi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bitih ini ya macam-macam jenisnya ya, macam-macam jenisnya. Ya. Ada jenis yang di kita yang biasa kalian jumpai di toko-toko buah itu ya, semangka itu. Ada jenis-jenis bitih yang memang terkadang yang super besar gitu ya, sebagaimana bitih yang ditanam atau diimpor dari Palestina, misalnya di Gaza itu. Jangan dikira Gaza yang daerah-daerah konflik seperti itu, justru pertanian di Gaza itu buah-buahnya sangat luar biasa ya. Semangkanya itu gede-gede banget, besar sekali. Ya. Makanya termasuk bumi yang diberkahi itu ya bumi Gaza itu. Buminya memang berkah, buah-buahan itu lebih besar daripada buah-buahan kita di Indonesia itu ya. Teringat saya dulu waktu di Mekah itu kalau liburan ya biasa liburan kuliah atau liburan belajar itu suka jalan-jalan ke satu pasar ya di Mekah itu yang dikenal pasar buah namanya pasar Ka'kiyah ya. Di pasar Ka'kiyah pasar buah-buahan impor dari seluruh dunia ya dan murah harganya. Nah, salah satunya itu bitih ini. Nah, saya pengen coba ya mengetahui bitih yang biasa dikonsumsi di sini ya. Yang biasa orang-orang Mekah mengkonsumsinya ya. Atau biasa yang konsumsi oleh masyarakat ya. Itu subhanallah itu ya, bitih itu hanya beli 2 real ya, 2 real itu kurang lebih berapa ya, 7.000 lah ya. Ya. Itu dapat segede manusia kali ya, sebagai bayi kali ya. Jadi semangatnya gede banget gitu. Kita bertiga makan itu nggak habis itu. Jadi bertiga kita makan semangka itu yang harga 2 real itu pun tidak habis, gede banget itu. Itu semangka-semangka yang diimpor dari Palestina, diimpor dari beberapa negara ya. Itu murah sekali gitu ya. Murah sekali di sana buah-buahan di pasar kaki ya. Dan itu masih fresh gitu di pasar-pasarnya itu ya. Ya. Makanya kita bisa menelusuri sejarah ya. Memang Mekah itu ya walaupun tidak ada tanaman kecuali batu dan pasir dan gunung batu ya. Tetapi memang sebab doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satunya warzuqhum minas samarat ya. Ya Allah karuniakan rezekikan buah-buahan untuk penduduk Mekah ini ya. Itu sampai hari ini dan sampai kiamat ya, itu namanya buah-buahan di Mekah itu ya selalu ada dan tidak mengenal musim itu ya, dan tidak mengenal musim ya. Sampai saya pernah lihat itu di salah satu mall terbesar di Mekah itu Bin Dawud itu depan Masjidil Haram. Itu sampai ada namanya buah-buahan yang saya di Bogor sendiri nggak jumpa itu ya. Saya di Jakarta sendiri nggak jumpa ya. Buah-buahan yang waktu saya kecil di kampung-kampung ya suka mengambil ya. Itu buah-buahan asam gitu ya, buah-buah asam Belanda atau apa gitu yang di pinggir-pinggir jalan itu yang biasa waktu kecil saya ngambil daunnya untuk ngasih makan kambing itu ya, sekaligus ngambil buahnya gitu kalau di kampung itu ya. Itu subhanallah saya jumpai di Bin Dawud itu di satu mall depan Masjidil Haram itu ada itu. Wah, saya baru geleng-geleng kepala itu. Ternyata di sini semua buah-buahan ada yang tidak mengenal musim gitu ya. Ada aja terus itu. Namanya mangga, namanya semangka, sampai asam asam Jawa itu pun ada di sana itu ya. Ya. Jadi artinya buah-buahan ini menjadi simbol ya kenikmatan dunia salah satunya, simbol kesehatan, simbol nutrisi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkonsumsi ya buah-buahan ini ya. Tapi ayo ikhwah kita lanjutkan. Jadi sekali lagi Nabi tadi itu mengkonsumsi yang namanya bitih ya dan rutab ya. Coba antum ya. Nanti pergi ke pasar beli semangka ya dan juga kalau di Bogor beli ke Empang sono itu ada rutab, cari rutab terus dimakan, dicoba, dinikmati. Sekali-kali nikmati apa yang dinikmati Nabi gitu ya. Sambil teringat ya Allah dulu Rasulullah menikmati ini ya. Mudah-mudahan ya bertambah cinta saya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nilai ibadah yang dibangun. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya.
Hadis yang berikutnya. Haddatsana Ibrahim ibnu Ya'qub, haddatsana Wahab ibnu Jarir, haddatsana Abi, qala sami'tu Humaidan yaqul atau qala haddatsani Humaid qala Wahab wa kana siddiqan lahu an Anas ibni Malik radhiyallahu an. Ini hadis riwayatnya dari Anas bin Malik. Kalau tadi Aisyah radhiyallahu anha ya, hadis tentang bitih. Nabi mengkonsumsi bitih dengan rutab. Nah, sekarang Anas ini pembantunya ya, pembantu Nabi. Nah, Anas bin Malik menceritakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina al-khirbiz ya. Al-khirbiz war rutab. Raaitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yajma'u, mengumpulkan, memadukan ya, mencampur ya, bainal khirbiz ya. Khirbiz itu buah ya, ikhwah. Ya. Khirbiz itu semacam buah ya. Jenis dari bitih, dari semangka. Tetapi ya, semangka ini warnanya adalah al-asfar ya, semangka kuning. Jadi semangka memang ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang putih ya gitu ya. Tidak ada yang warna biru atau hijau, nggak ada. Yang ada itu merah, kuning atau putih ya. Nah, kalau khirbiz itu adalah semangka kuning gitu ya. Kalian bisa lihatlah di toko-toko buah itu banyak ya. Semangka kuning ya. Dan setahu saya kalau semangka kuning itu biasanya lebih manis gitu ya daripada semangka merah gitu ya. Ya. Dan itu selera sih ya. Jadi semangka kuning itu bahasa Arabnya namanya khirbiz ya. Nah, Nabi itu mengkonsumsi itu dan bahkan memadukan, mencampur antara khirbiz ya, semangka kuning tadi, war rutab dan rutab ya. Rutab. Rutab itu kurma basah ya. Kurma yang masih basah. Kalau kurma kering namanya tamar ya. Ya. Kalau di Bogor kepengen cari rutab ya cari di daerah Empang, itu banyak ya kalau di Bogor ya. Atau sekarang mah bisa online, banyak teman-teman yang ngimpor atau yang punya travel biasanya dia dibawa ke Indonesia kemudian dijual ulang. Sekarang bisa online. Kalau di Indonesia itu rutab itu harganya sekilonya berkisar antara 200 sampai 300 ribu rupiah ya. Itu kalau sampai ke kita. Padahal kalau di Mekah atau di Madinah itu rutab itu murah, 10 real ya. Rutab 1 kilo itu 10 real, maksimal itu 15 real ya. Dan itu masih seger-seger gitu. Biasanya kalau yang paling banyak itu kalau di orang umroh itu di Masjid Kuba ya, Masjid Kuba atau Masjid Kiblatain itu banyak orang jualan itu rutab ya. Rutab itu harganya kalau di sana berkisar antara 10 real sampai 15 ya. Ya kurang lebih 50 ribu lah ya kalau di kita itu ya. Tapi kalau masuk di Bogor ini, masuk di Jakarta itu rata-rata 200 ribu atau sampai 300 ribu ya. Ya kalau punya duit bolehlah sekali-kali beli ya. Atau cari gratisan ya. Nah itu sekali-kali makan ya. Karena Nabi mengkonsumsi rutab ini. Rutab merupakan buah-buahan yang biasa dikonsumsi oleh Nabi. Nah, dicampur dengan khirbiz ya. Khirbiz itu semangka kuning ya. Jadi semangka kuning kemudian dicampur dengan rutab. Wah itu enak sekali itu. Seger gitu ya. Apalagi kalau disajikan dalam kondisi dingin. Wah itu nikmat lagi. Apalagi kalau disajikan untuk berbuka puasa. Wah super nikmat lagi itu ya. Nah, ini buah-buahan ya yang biasa dikonsumsi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di dalam riwayat yang lain, hadis yang 193 itu sama juga hadisnya ya. Cuman yang membedakan dari riwayat Aisyah itu akala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akala al-bitih birutab ya. Nabi makan dengan bitih dicampur dengan rutab ya. Kalau bitih tadi itu umum ya, semangka secara umum dan dicampur rutab. Nah, jadi itu dikonsumsi ya, dicampur. Nah, gambar-gambar ini, gambar-gambar rutab ya, kemudian gambar bitih
Itu biasanya saya suka posting makanan-makanan atau buah-buahan yang dikonsumsi oleh Nabi di Instagram. Bisa dilihat itu gambarnya. Kalau nggak pernah lihat rutop seperti apa, nggak pernah lihat bitih seperti apa, bisa lihat di Instagram Ustadz, itu ada. Sudah saya posting, saya kasih tulisan, kasih catatan. Ini contoh beberapa buah-buahan atau makanan yang dikonsumsi oleh Nabi. Kadang ada orang cerita tapi nggak tahu gambarnya, kadang nggak kebayang. Kalau orang nggak pernah lihat rutop, diceritain rutop, itu susah juga. Itu gimana membayangkannya gitu ya. Makanya supaya terbayang, minimal terbayang, kalau belum pernah makan, lihat aja di Instagram Ustadz, itu ada ya rutop ya, dan juga bitih ya, ada gambarnya itu ya. Supaya minimal kita, oh iya kepingin gitu ya, atau minimal kita suatu saat mengkonsumsinya. Ya, bukan wajib sih, mubah sifatnya. Cuman ketika seseorang itu sudah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu keinginan ya untuk ya mengkonsumsi apa yang dikonsumsi Nabi itu, ya tentu ada rasa keterpanggilan di sana ya. Ya. Sehingga kita membiasakan hidup ini mencontoh Nabi dalam segala aspek, baik yang wajib, sunnah ataupun yang mubah ya, yang mubah. Itu beberapa jenis makanan tadi ya, baik itu timun ataupun kakaknya timun ya, kisah ya, atau bahasa kisah itu ya jenis timun. Cuman kalau lebih tepat itu diterjemah bahasa Jawa itu kayak kerai gitu loh ya, kayak kerai itu timun tapi bentuknya gede panjang itu. Eh, itu yang biasa disayur, kalau ibu-ibu rumah tangga itu biasanya nyayur ya, atau langsung dimakan langsung ya dari pohonnya, itu enak, itu nikmat, itu seger ya. Ya. Nah, sekarang hadis yang berikutnya, setelah orang mendapatkan nikmat buah, itu rasa syukurnya diungkapkan ya dengan bentuk doa ya, bentuk doa ya. Makanya Nabi itu suka mendoakan ketika dihadiahi buah-buahan atau mendapati buah-buahan, beliau senang berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya 194 itu dari Abu Hurairah, kana an-nasu idza ra'au awal ats-tsamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nasu adalah manusia ya, idza ra'au ketika mereka melihat, awal ats-tsamar awal dari buah. Jadi sahabat itu dulu ketika berkebun ya, ketika tanaman buah-buahannya sudah mulai muncul buah-buahan toh ya. Jadi mereka datang dengan membawa buah-buahan tadi itu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi biasa sahabat itu membawakan buah untuk Nabi itu, karena memang Nabi suka buah gitu. Jadi ini tradisi baik yang patut kita contoh ya. Jadi sahabat itu saking sayangnya, cintanya pada Nabi itu, kalau dia di kebun sudah melihat kebunnya berbuah ya, itu pikirannya bukan untuk sendiri, wah saya nikmatin enak ya. Tapi yang dipikirkan adalah, oh ya Nabi. Oh ini yang saya contohkan tadi itu ya. Yang saya contohkan bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Nabi. Jadi ketika mereka melihat kebunnya sudah berbuah, kemudian dipetik, itu yang pertama kali mereka lakukan adalah memetik buah tadi itu, kemudian dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya dulu kiai-kiai dulu itu ya, wah saya ingatkan, pesantren-pesantren dulu, para kiai-kiai kita itu, dan tradisi di pesantren itu, biasanya santri itu kalau pulang kampung ya, atau datang dari rumah ya, biasa di kampung itu kadang panen jagung, panen ketela ya, panen pete, panen jengkol ya, atau panen-panen buah-buahan yang lainnya, itu biasanya santri itu membawa ke pesantren untuk kiainya, biasanya dibawain satu karung jagung, satu karung gandum ya, atau satu plastik ya, buah-buahan itu, mangga, kadang begitu tradisi. Yang saya lihat waktu saya dulu mondok itu memang turun temurun seperti itu. Dan itu ternyata ada asar, ada hadis ini ya, yang dulu dibacakan oleh para kiai.
Ya, ada hadis ini dan kebiasaan baik ini dari kalangan para sahabat Nabi ya, ketika mereka panen ya, ketika mereka melihat buah dipetik dan untuk Nabi gitu. Ya, dipetik untuk Nabi. Dan itu tradisi baik ini ya, perlu dihidupkan kembali ya. Makanya saya selalu sarankan santri ya, kalau kalian di rumah punya jagung ya, punya ketela ya, punya semangka ya, punya gedondong ya, punya anggur, punya apa saja yang ditanam, punya cabai di rumah gitu ya, bawa aja gitu. Apa yang ada di rumah punya buah-buahan dibawa aja gitu. Ketika sowan ke rumah Pak Kiai misalkan, bawalah buah-buahan ya, bawa oleh-oleh, bawa buah tangan gitu. Dan itu kebiasaan para sahabat sebenarnya. Dan ini kebiasaan baik ya, kebiasaan baik. Untuk apa? Ya, untuk merekatkan tadi tali hubungan ya antara hati guru dan hati murid ya, keterkaitan gitu ya. Apalagi sekarang ini zamannya zaman berjarak ya. Orang sekarang itu menjaga jarak, takut kena COVID corona ya. Mau masuk kampus takut, mau nyantri takut sekarang ini. Sehingga terpaksa nyantrinya pakai Zoom sekarang ini. Ini membuat jarak ya antara guru dan murid ya. Nah, supaya tidak berjarak tadi itu diikat dengan rasa cinta ya. Sehingga tidak boleh ada jarak antara guru dan murid dari segi ya keterikatan hati gitu ya. Kalau badan fisik boleh berjarak, tapi hati tidak. Makanya para sahabat itu tidak berjarak hati mereka dengan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikat dengan apa? Dengan saling mengunjungi dan saling memberikan hadiah. Makanya ketika mereka awal kali panen, mereka memetik buah, kasih ke Nabi gitu ya. Kasih ke Nabi. Ya. Kalau sekarang sih, wah ini Ustadz mau sowan ke rumah Kiai, kayaknya terhalang oleh jarak. Ya sekarang pakai paket, dipaketin gitu. Kirim satu karung jagung ke rumah Pak Kiai Didin misalkan. Wah itu luar biasa, santri ngetop itu ya. Ya. Di rumah lagi panen pete Pak Ustadz, Buya ya, lagi panen Pak Kiai. Nah, kirim pete 1 kilo ya, dipaketin pakai apa namanya itu, paket online itu ya, atau paket cepat. Nah, 2 hari sampai dapat kiriman pete. Seneng itu ya, kepengen nyambel, kepengen ada timun. Nah, oh ada paketan dari siapa ini? Nah itu, ya. Itu rasa bagaimana para sahabat dulu itu ya, mencontohkan hal-hal yang seperti itu yang jadi tradisi baik, bagaimana ikatan hubungan mereka dengan guru, dengan Nabi itu sangat luar biasa. Bahkan ketika awal mereka melihat berbuah, dipetik, dibawa ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun mendoakan. Nah ini etika juga. Nabi mengajarkan etika ya. Kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain ya, entah buah-buahan atau apa saja, kita doakan gitu ya. Kita doakan. Karena orang itu senang itu didoakan itu ya. Orang sangat senang sekali. Ya. Dan kadang senangnya ketika dia memberi itu kalau didoakan. Ya. Ya. Makanya kalau orang ngasih zakat ya, menyalurkan zakat ke panitia atau ke kita sebagai apa? Amil misalkan, kita doakan itu. Inna sholataka sakanul lahum, karena sholawat atau doa itu membuat tentram hati mereka ya, orang-orang yang sedang menyalurkan zakatnya atau memberikan hibah, hadiah, wakaf, doain gitu ya. Nabi itu juga mendoakan gitu ya. Jadi dibiasakan kalau ada orang apa datang membawa sesuatu memberi kepada kita, doakan. Nah doa Nabi apa? Ketika Nabi dikunjungi para sahabat, mereka membawa buah-buahan tadi itu, ya, buah-buahan yang dipetik tadi itu diberikan kepada Nabi. Nabi lantas berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina. Ya Allah, berkahi kami pada buah-buahan kami. Jadi karena yang didatangkan tadi itu buah, maka Nabi mendoakan, ya Allah mudah-mudahan berkah ini, yang namanya buah-buahan ini. Berkah ya Allah, berkah ya, buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Dan berkahi kami di Madinah kami. Ya. Ya.
Ya, jadi negeri kami berkahi ya Allah. Wa barik lana fi sa'ina, dan berkahi kami pada sa itu takaran ya. Ya. Makanya sa itu adalah apa? Macam takaran. Takaran itu timbangan, takaran itu yang sering digunakan oleh para sahabat ya. Dulu bahasanya adalah mud, yaitu masih timbang-timbangnya sifatnya tradisional. Yang intinya adalah Nabi berdoa takaran berapapun ya. Nabi meminta kepada Allah supaya buah-buahan yang tertakar, yang ditimbang ya, itu tetap bertambah timbangannya, bobotnya ya gitu. Nabi ingin bicara tentang masalah bobotnya ini. Jadi karena namanya buah-buahan itu karena susut kadang karena mungkin musim, kekurangan air, atau terkadang terkena hama dan seterusnya, terkadang nyusut buah-buahan itu. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bobot dari buah-buahan ini ya, bertambah gitu ya. Karena kalau buah-buahan itu bobotnya bertambah, itu semakin melimpah gitu. Ya. Buah-buahan itu kalau gemuk gitu ya, bobotnya bertambah, ya, itu juga hasilnya menjadi melimpah, ya, menguntungkan bagi petaninya atau pekebunnya. Wa fi muddina, dan mud ya. Mud. Jadi kalau mud itu takaran yang dilandaskan pada tangan, mud, madda ya mudu, muddan atau maddan. Mud itu segini ya, satu mud ya. Ini sering dipakai ukuran takaran di zaman dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang ya kita pakai liter, kilogram ya, pakai kuintal, pakai ton dan seterusnya, itu mengalami perkembangan. Tetapi kalimat sa' dan mud itu adalah simbol takaran ataupun timbangan yang ada pada saat itu, yang menjelaskan tentang masalah bobot, berat ya, berat sesuatu benda atau berat dari buah-buahan tadi itu, supaya apa? Bertambah beratnya, bertambah isinya, sehingga melimpah ruah buah-buahan. Coba lihat ya ikhwah, didoakan oleh Nabi. Jadi buah-buahan yang dibawa tadi didoakan, ya Allah berkahi ini buah, ya, berkahi daerah kami, Madinah kami, berkahi timbangan, ya, sok kami, ya, timbangan atau takaran mud kami. Ya, artinya bobot buah itu tambah ya Allah supaya lebih berkah. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni, dan aku adalah abduka wa nabiyuka. Aku juga hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu berdoa kepadamu untuk Mekah. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu berdoa ya, warzuqhum minas samarat ya. Berdoa untuk penduduk Mekah itu supaya yang namanya buah-buahan itu melimpah ruah penduduk Mekah dan sekitarnya. Saya pernah dulu di daerah Taif ya. Taif itu masih daerah sekitar Mekah lah ya. Kalau sekarang kalau di Jakarta, Bogor itu ya kayak Jabodetabek, itu masih daerah sekitaran itu. Di Taif ya, bersama para guru kami sedang siyahah gitu ya, sedang santai, kunjungan, rihlah gitu ya. Itu ada kebun-kebun yang saya juga nggak tahu namanya apa itu kebun, yang saya nggak pernah lihat buahnya di Bogor atau di Indonesia. Itu buah cakep-cakep sekali itu. Subur sekali di daerah Taif itu untuk perkebunan. Mungkin kalau di Mekah itu mungkin gersang ya. Di Taif kita naik sebentar, naik ke atas ke Taif, itu dingin kayak Bogor gitu ya. Kayak Bogor dingin. Jadi udaranya itu dingin, enak, itu sejuk gitu. Dan itu tempat-tempat sayuran sangat luar biasa di sana, kebun-kebunnya juga sangat berkah sekali. Nah, satu pelajaran yang saya petik, kebetulan dosen saya, guru saya itu orang Taif asli. Jadi nenek moyangnya itu orang Taif asli. Jadi keturunan orang asli, orang Taif itu. Dia cerita kebiasaan masyarakat Taif, ya, itu kalau panen mereka nggak mau jual, ya, buah-buahnya itu keluar kecuali diturunkan ke Mekah. Nah, mereka nggak tahu juga ini kebiasaan dan magnet apa yang menarik hati mereka untuk menjual ya, buahnya itu hanya ke Mekah. Wallahu a'lam, mungkin itu juga berkah doa Nabi Ibrahim tadi itu ya. Bagaimana orang-orang berbondong-bondong ya mendatangkan buah-buahannya untuk ke Mekah, termasuk orang-orang Taif itu sayur-sayuran, buah-buahan itu luar biasa saya lihat itu ya.
Nah, ini berkah doa Nabi Ibrahim. Dan impor pangan, impor buah-buahan itu sampai hari ini juga luar biasa. Yang saya bilang tadi itu, yang nggak ada di kita itu ada di sana gitu. Dan itu fresh semua, murah semua. Ya, untuk di Mekah ini buah-buahan. Padahal di Mekah itu nggak ada tanaman. Bayangkan orang pemerintah itu mau bikin apa penghijauan di jalan saja, ya satu pohon itu harus ada satu kran gitu. Kenapa? Karena adanya cuma pasir sama batu di sana. Nggak hidup di jalan-jalan pinggir jalan itu. Kalau pemerintah nanam pohon untuk penghijauan jalan, ya untuk revitalisasi di pinggir jalan itu pinggirnya harus ada kran itu. Kenapa? Kalau nggak ada kran mati itu. Ya. Nggak ada hujan, hujannya jarang sekali. Ya. Nggak ada kayak sungai di kita ya, kayak di Bogor gini ya, nggak ada. Ya. Itu harus ada satu kran. Nggak ada buah-buahan, nggak ada tanaman-tanaman. Tetapi subhanallah itu berkah luar biasa, berkah doa Nabi Ibrahim ini. Sampai hari ini itu buah-buahan nggak mati, nggak kenal musim, nggak putus. Penuh di mal-mal ya, di supermarket, bahkan di bakolah itu juga penuh namanya buah-buahan. Bahkan di pasar-pasar tradisional seperti Kak Kiyah tadi itu penuh yang namanya buah-buahan, murah dan tidak mengenal musim. Nah, ini doa Nabi Ibrahim nih. Kita rasakan sampai hari ini. Makanya Nabi tadi ya, berikrar di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hambamu, kekasihmu dan nabimu. Ya, aku juga hamba dan nabimu. Nah, sesungguhnya Ibrahim tadi telah berdoa supaya diberkahi Mekah tadi dengan buah-buahan tadi. Warzuqhum minas samarat tadi. Wa inni ad'uka lil Madinah. Nah, sesungguhnya aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Bimitsli ma da'aka li Makkah. Sebagaimana ya apa yang Nabi Ibrahim doa kepadamu untuk Mekah. Ya. Wa mitslihi ma'ahu dan ya, wa mitslihi dan sepadannya bersamanya. Jadi artinya apa? Ya Allah, kalau Engkau memberkahi Mekah dengan doa Nabi Ibrahim tadi itu, ya, aku juga meminta supaya Madinah itu Engkau berkahi, ya, dengan buah-buahannya. Dan subhanallah ya ikhwah, hari ini juga sama, Madinah itu berkah sekali. Yang namanya buah-buahan, kebun-kebun kurmanya dekat Gunung Uhud itu luar biasa, kebun-kebun kurma. Ya biasanya kalau orang umrah, ya kalau orang umrah itu travel biasanya juga ngajak ke kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Makanya kalian nabung itu. Jadi orang itu kalau punya duit jangan dihabisin untuk beli pulsa atau beli kuota terus. Ditabung, ya. Tabung niat umrah, niat haji diniatkan, ya. Supaya nanti kita bisa minimal umrah ya. Kalau memang nggak mampu haji, minimal umrah. Umrah itu tidak hanya sekedar ibadah. Itu rihlah, ibadah, itu ada dua-duanya. Sehingga kita bisa nelusuri jejak Nabi, sejarah Nabi. Bisa, kalau orang itu terjun langsung itu beda dengan orang baca buku. Beda. Kalau kita mungkin baca buku hari ini teorinya. Tapi kita bisa merasakan, bisa meresapi ajaran Nabi, meresapi sejarah jejak Nabi itu kalau kita terjun langsung. Oh iya ini, kita ke kebun kurma, oh tahu kurma. Kita tahu cerita tentang kurma, nggak pernah lihat kurma ya sama aja, hanya terbayang saja gitu ya. Tapi kalau udah mencicipi bagaimana rasanya rutop, sudah tahu bagaimana kondisi Mekah, sudah tahu bagaimana kondisi Madinah, itu tentu akan menambah keimanan gitu ya. Nah, di Madinah itu biasanya ya travel-travel itu diajak itu yang namanya jamaah ke kebun-kebun kurma di Madinah itu, lihat aja itu suburnya luar biasa, itu berkah doa Nabi ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi Mekah dengan doa Nabi Ibrahim, Nabi kekasih dan juga hambamu itu, berkahi juga Madinah ini ya. Makanya nggak sama ya, sekarang banyak kurmanya, saya tanya sekarang, bisa dicek. Bandingkan saja kurma Madinah dengan kurma di luar Madinah itu beda. Apalagi dibandingkan dengan kurma dari Iran, itu nggak level itu ya. Banyak kurma-kurma sekarang itu yang dijual di supermarket ya, yang itu impornya bukan dari Madinah, itu kurma-kurma dari Iran itu ya, kecil-kecil kurmanya ya. Kalau dibandingkan dengan kurma Madinah jauh sekali antara bumi dan langit ya. Ya. Makanya berkah, beda sekali. Apalagi kurma ajwa itu, itu luar biasa. Ya, kurma yang biasa dipakai oleh Nabi untuk zakat ya, itu kurma ajwa, harganya pun beda ya. Kurma ajwa itu kalau standar harganya itu 100 real ya. Sekilo itu kurang lebih
350.000 lah sampai 400.000. Itu 1 kilo. Yang lainnya itu paling ada yang 30, 40 real, ada yang 60 ya. Tapi ajwa itu korma Madinah itu ya, atau korma-korma yang memang asli produk Madinah itu beda dari sisi rasa ya, dari sisi bagus ya, kualitasnya itu berbeda. Dan itu memang Madinah itu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tsumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika tsamar. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berdoa ya, mendoakan ya. Ada yang paling mudah di situ didoakan ya. Dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan itu buah. Jadi artinya jamaah sekalian, ikhwah para santri, jamaah yang dirahmati Allah, ini pembahasan tentang masalah buah, ya, supaya buah-buahan itu menjadi berkah. Salah satunya adalah dengan cara didoakan, ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya. Jadi supaya berkah itu yang namanya buah-buahan. Nabi Ibrahim berdoa ya, Nabi juga berdoa. Jadi Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, ya, rezekikan penduduknya dari buah-buahan. Ya, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman di antara mereka, iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Dan ini juga bahkan Nabi Ibrahim itu berdoa ketika meninggalkan putra dan istrinya di satu bukit lembah yang tak ada air, tak ada tanaman. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Ya sama, doa buah-buahan ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku telah ya, meninggalkan ya dari zuriyahku ini biwadin, di satu lembah. Jadi aku tempatkan zuriyah ini di satu lembah ghairi dzar'in. Tidak ada tanaman. Ya memang sampai hari ini namanya Mekah ya ghairi dzar'in, itu memang bersifat sejak dulu ya, disifat oleh Nabi Ibrahim lembah yang tidak ada tanaman. Tetapi inda baitikal muharram ya, tapi lembah itu dekat ya Masjidil Haram ya. Ya lembah haram ya. Ada Ka'bah di situ. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, Tuhan kami, mudah-mudahan mereka itu menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikan hati dari manusia itu tahwi ilaihim, untuk condong ya kepada mereka itu. Warzuqhum minas samarat. Nah ini doa Nabi Ibrahim adalah rezekikan kepada mereka minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka itu bertambah syukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya kajian kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pekan berikutnya. Hari Kamis itu Syama'il ya, hari Kamis Syama'il, hari Jumat besok Ulumul Quran, hari Sabtu tafsir Ibnu Katsir ya, hari Sabtu itu tafsir Ibnu Katsir ya. Hari Ahad tafsir As-Sabuni, Sofatu Tafasir. Jadi kalau sama Ustadz hari Kamis Syama'il, Jumat apa tadi? Ulumul Quran, Kamis kitabnya udah di share oleh Asam Suri ya. Sabtu Ibnu Katsir, Ahad tafsir ini Sofatu Tafasir di Masjid Al-Hijri Pak sama Pak Kiai. Senin kitab Mukhtarul Ahadits Buya, Selasa Rabu tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Itu semua santri wajib hadir, santri ulil albab hadir. Standby setelah salat subuh, buka Zoom ya. Ustadz nggak punya kuota, Ustadz berdoa supaya punya kuota ya. Ini memang kita untuk sementara masih pakai
Zoom ya untuk kajian pesantren ya. Ya diharapkan ini santri udah sebagian udah pada datang ya, kalian datanglah. Ini ada Ulil, Zainal, Aziz, udah datang semua ini ya. Siapa lagi Le? Ada si Ibad, Dimas, ada siapa lagi? Azam, udah banyak nih ya. Ketimbang suntuk di rumah ya, datanglah ke sini ya. Insya Allah ya tidak ada masalah. Baik, demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.